Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santiasto, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Adion Brendita. Saya sebagai terapis di Klinik Anakku BSD, yang mana Klinik Anakku BSD merupakan klinik solusi terpadu tumbuh kembang anak yang dilayani oleh dokter anak, psikolog anak, terapis anak, dan dokter gigi anak. Wah, lengkap sudah. Nah, saya senang sekali bisa jumpa muka, jumpa pikiran dan jiwa bersama narasumber kita, Mbak Sendang Wangi, yang mana kita akan membahas menari untuk terapi ABK. Dan beliau sekarang sudah ada di samping saya. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, Ibu Sendang Wangi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Mbak Sendang Wangi bisa ceritakan latar belakang Mbak Sendang Wangi sebelum kita ngobrol santai ya. Ya. Oke. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua. Nama saya adalah Sendang Wangi, biasa dipanggil Sendang. Saya seorang praktisi pengembangan SDM dan kesehatan mental dengan latar belakang psikologi, dan khususnya di sini karena saya tertarik dengan tari, kebetulan hobinya menari, jadi saya mengembangkan metode pengembangan diri dan kesehatan mental dengan metode tari tradisional Indonesia. Jadi kalau misalnya di luar negeri, Mas itu sudah berkembang cukup lama sebenarnya mengenai art terapi atau dance terapi ini. Gitu. Nah, kebetulan profesi saya itu sebagai konsultan pengembangan SDM di berbagai perusahaan, karena dulu saya bekerja di bagian human capital management gitu. Sebelum kemudian menekuni bidang kesehatan mental, terutama salah satunya dengan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi memang saya mengembangkan metode dan alat dengan menggunakan seni budaya Indonesia, salah satunya tari, untuk berbagai program pengembangan SDM dan kesehatan mental yang kebetulan saya dan teman-teman kreasikan. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Sendang Wangi. Mbak Sendang, ya. Bolehkah diceritakan kepada kami apa itu dance therapy? Iya, dance therapy atau dance movement therapy atau terapi tari itu adalah sebenarnya penggunaan gerakan untuk meningkatkan integrasi antara fisik kita, kemudian emosional, kognitif juga, dan sosial dengan tujuan kesehatan mental dan pengembangan diri. Jadi di sini ada beberapa premis. Kalau saya ambil dua premis utama ya mengenai terapi tari ini. Yang pertama adalah premis bahwa pikiran kita dan tubuh kita itu berhubungan dan saling mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau pikiran kita sehat, tubuh kita akan sehat. Kalau tubuh kita sedang nggak sehat, pikiran kita juga bisa nggak sehat, ruwet juga gitu. Nah itu premis pertama. Ya kan banyak contohnya ya, kalau misalnya orang lagi stres gitu kan, pada saat dia stres bisa jadi dia mahnya kambuh tuh. Gitu. Itu kan berarti pikiran dan tubuh itu kan saling mempengaruhi. Atau misalnya kita keselio, atau misalnya tubuh kita sedang kenapa gitu kan, pikiran kita juga jadi aduh, jadi nggak enak juga gitu ya. Nah yang kedua, premis kedua itu ada yang mengatakan bahwa gerakan kita, gerakan tubuh kita itu adalah bahasa kita. Gerakan kita itu bahkan mungkin bahasa pertama kita. Jadi misalnya contohnya pada saat ibu hamil. Nah, si janin dalam perut itu kan berkomunikasi dengan nendang-nendang kan. Nendang pakai kaki. Nah, itu kan berarti gerakan gitu. Nah, jadi memang pada saat pertama kali manusia ada itu memang bahasanya untuk menyampaikan sesuatu itu bahasa gerakan tubuh gitu ya, dengan movement gitu. Nah, karena itu kami di kalangan teman-teman yang mempelajari mengenai terapi dengan gerakan atau terapi dengan tari itu percaya bahwa bahasa nonverbal itu sama pentingnya dengan bahasa verbal. Kira-kira itu. Oke, jadi
memang butuh gerak ya. Iya. Supaya pikirannya jadi positif ya, supaya hal-hal positif juga selalu ada di tubuh kita ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Sendang. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika bicara tarian, kalau saya lihat di panggung pementasan atau di internet, misalnya menari itu kan ada banyak sekali ragamnya ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, bolehkah Mbak ceritakan dulu terkait dunia tari ini? Iya, mungkin saya ceritakan secara umum ya Oke. gitu. Karena kalau detail nanti bisa hariannya kayak dosen. Jadi 5 SKS ya. 5 SKS. Jadi gini, kalau secara umum tari itu ada mungkin bisa dibagi antara tari ada dua lah ya secara umum gitu ya menurut saya. Jadi tari yang pakem yang dia sudah tertentu gerakannya, kok gerakannya harus begini, itu tari yang pakem. Jadi itu sudah ada banyak contohnya ya di tari tradisional itu dari berabad-abad yang lalu leluhur kita itu sudah menciptakan tari yang pakem. Nah, ada juga tari kreasi atau tari kontemporer. Kalau tari kreasi biasanya mengambil gerakan yang sudah pakem tadi tapi dikreasikan lagi. Atau tari kontemporer itu tari yang benar-benar membebaskan tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan irama. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga pembagiannya itu tari tunggal, itu tari sendiri, nari sendiri. Ada yang tari berdua, nah gitu ya. Berdua saja antara laki-laki perempuan atau dua perempuan, itu banyak sekali di YouTube tari tradisional kita yang berdua-dua itu gitu ya. Kemudian ada juga tari kelompok, itu kira-kira. Nah, mungkin sekilas saya ceritakan ya, bahwa kenapa kok saya berpikir bahwa tari ini erat banget kaitannya sama psikologi. Itu karena di tari itu ada beberapa unsur yang psikologi sekali menurut saya gitu ya. Jadi misalnya yang pertama itu ada 4 sih ya. Kita unsur-unsur tari itu kita bisa bilang ada wirogo, wiroso, wiromo, dan wirupo. Gitu. Nah, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nah, tidak apa-apa. Kita santai. Ya, jadi jadi gini, wirogo itu artinya adalah olah gerak. Jadi di sini penari itu harus menguasai gerakan tubuhnya untuk bisa menampilkan tarian yang bagus gitu ya. Jadi di sini itu biasanya sangat erat kaitannya dengan pengembangan fisik sebenarnya. Karena pada saat wirogo atau olah tubuh itu kita membutuhkan yang namanya kekuatan otot, fleksibilitas, juga keseimbangan. Bisa dibayangkan pada gerakan-gerakan tertentu kalau nggak seimbang kan bisa jatuh ya, gitu kan. Menari itu kan kadang berdiri, kadang setengah jongkok, gitu, kadang duduk gitu. Kalau nggak seimbang itu pasti bisa jatuh. Kalau nggak fokus ini ya. Iya, ototnya juga harus kuat. Nah, koordinasi dari gerakan ini juga meliputi gerakan dari kepala sampai ujung kaki bahkan. Jadi kepala semuanya itu aktif. Jadi dari kepala, mata, jadi kan ada yang harus ngelihat sana, ngelirik gitu ya, misalnya gitu. Main semua berarti ya? Iya, main semua gitu. Ada kepala, leher juga, lehernya harus gimana, kan ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Itu kan udah beda tuh koordinasi dari gerakannya. Ada tangan juga harus bagaimana, kemudian jari juga harus bagaimana, badannya dia harus bagaimana, posisi kaki, bahkan jari kaki juga harus bagaimana. Itu wirogo tuh seperti itu gitu ya. Jadi ya benar-benar olahraga gitu. Dan yang diolah raganya itu bukan hanya beneran tangan doang atau apa, tapi semuanya sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi wiroso itu adalah mengekspresikan perasaan. Jadi perasaan kita diekspresikan bisa melalui tari, atau bagaimana kita membawakan tarian sesuai dengan rasa yang diharapkan timbul pada tarian itu. Ada tarian yang dia tuh harus kalem, ada tarian yang dia tuh harus gembira, ada tarian yang dia tuh harus tegas gitu misalnya ya. Tarian jadi prajurit kan nggak mungkin ditarikan dengan kalem ya gitu, harus tegas. Nah itu namanya wiroso. Jadi kita mengolah rasa untuk mengekspresikan perasaan, kira-kira gitu. Nah kemudian ada juga namanya wiromo. Wiromo itu olah irama. Jadi bagaimana seorang penari itu harus bergerak sesuai dengan tempo gitu. Jadi kan aneh ya kalau misalnya kita nari
musiknya gimana, terus kita nariannya nggak sesuai sama musiknya gitu kan. Ini gimana sih, ngawur ya gitu ya. Jadi kita juga di situ diajari untuk mengenali tempo atau apa namanya irama gitu ya. Nah ini juga sebenarnya dari 3 ini aja udah pembelajarannya udah banyak banget ya. Nanti kita cerita lebih lanjut ya tentang manfaatnya. Nah kemudian yang terakhir itu wirupo, itu yaitu olah rupo ya, olah rupa gitu ya. Jadi bagaimana unsur ini tuh kita berperan bisa berperan tertentu dalam sebuah tarian yang didukung oleh kostumnya. Ada yang apa namanya, dia misalnya perempuan jadi prajurit, misalnya prajurit perempuan itu dia ekspresinya bagaimana, kostumnya bagaimana, dia menampilkan dirinya bagaimana. Jadi ada unsur teater juga di sini sebenarnya. Kira-kira begitu. Wah, dahsyat juga Mbak ya. Luar biasa, saya sampai jadi pengen nari juga. Nah, sekarang manfaatnya menari itu apa, Pak? Iya, iya. Saya ceritakan lebih jauh lagi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu tadi menyimak penjelasan mengenai Wirogo, Wiroso, Wiromo, dan Wirupo itu, di situ sebenarnya bisa didapat sebuah kesimpulan mengenai manfaat menari. Yang pertama tentu pengembangan fisik ya Mas. Kita akan lebih fit karena beneran kayak olahraga. Nggak ada orang nari yang serius ya, nari yang serius yang nggak keringetan. Pasti keringetan. Nah, pasti keringetan gitu. Nah, itu kan olahraga. Gerak semuanya. Betul, ya. Gerak semua. Wiromo, Wirogo. Gerak semua dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Itu koordinasi yang kuat ya. Pasti akan melatih keseimbangan, fleksibilitas dan kekuatan ototnya gitu ya. Karena misalnya dari posisi duduk dia harus berdiri, itu kan kalau ototnya nggak kuat juga susah ya gitu. Terus bisa juga jadi jatuh karena nggak seimbang. Jadi memang pengembangan fisik itu salah satu yang bisa didapatkan dari menari. Yang kedua, kita bisa mengekspresikan diri kita, jadi mengekspresikan pikiran dan perasaan kita yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata, misalnya kayak gitu. Jadi melalui gerak tubuh itu kan kita akan bisa melepaskan stres juga, gitu ya. Kemudian apa namanya, merasakan ekspresi kegembiraan juga bisa. Nah di sini ini juga ada hubungannya dengan, saya pikir, regulasi emosi seseorang ya. Jadi pada saat dia menari dia akan belajar untuk mengatur emosinya. Jadi misalnya ini salah satu contoh, pada saat kita menari itu kan mungkin perasaan kita tuh kan misalnya mau pentas gitu ya, kan kita latihan udah berbulan-bulan misalnya gitu, mau pentas masih seneng banget gitu ya. Tapi pada saat menari kan nggak mungkin rasa senang itu diungkapkan dengan jingkrak-jingkrak dong di panggung. Betul. Gitu. Pasti kan akan sesuai dengan tarian yang ditarikan. Ya. Jadi misalnya tariannya kalem, padahal kita kan semangat banget. Nggak mungkin nari kalem terus jadi gerakannya terlalu ekspresif, nggak boleh. Itu kan berarti kita harus ngatur. Oke, baik gitu. Bagaimana ya gitu kita bisa mengatur emosi kita yang lagi semangat meledak-ledak ini karena mau naik panggung, tapi di panggung tuh tetap terlihat kalem karena taliannya kalem. Nah, jadi itu salah satunya tentang menari. Nah, kemudian di sini kita juga belajar mengenai kesadaran diri. Jadi kita mampu akan memahami dan mengenali diri kita sendiri. Gimana sih tubuh kita bereaksi, misalnya gitu. Oh, kalau pada saat misalnya gerakan gini gitu. Oh, ternyata aku nih jempolnya nggak bisa nutup ya gitu. Atau nih jarinya nggak bisa nutup, harus begini. Misalnya gitu, ini kan berarti kesadaran bahwa oh jariku ternyata perlu dilatih, misalnya gitu. Oh, ternyata ototku belum kuat di mananya, kayak gitu. Jadi kesadaran mengenai tubuh kita, kemudian kesadaran mengenai emosi kita juga. Jadi misalnya, oh pada saat aku nari ternyata misalnya ada kondisi tertentu, itu saya nggak bisa fokus. Misalnya nih ya, itu kan berarti kesadaran diri itu akan tumbuh pada saat kita menari. Kemudian kita juga akan belajar mindfulness juga. Kita akan belajar fokus gitu ya. Nggak ada orang belajar menari itu nggak fokus. Pasti akan fokus, karena kalau nggak fokus dia nggak bisa ngikutin, nggak bisa hafal juga. Orang akan otomatis fokus saja kalau dia belajar nari, ya kan? Gitu. Nggak bisa mengolah rogo
Romo itu tadi ya. Iromo, ya seperti itu. Nah, kemudian yang lain yang mungkin di sini secara tidak sadar orang akan tergiring itu adalah masalah kedisiplinan atau kepatuhan pada aturan. Pada saat belajar menari, terutama tari-tari yang pakem, yang utama yang harus dilakukan dia adalah meniru guru. Meniru guru kan harus tepat ya gitu. Oh, tangannya begini, kakinya begini. Oh, apa namanya, kepalanya harus begini, itu kan berarti harus niru. Nah, dia secara nggak sadar sebenarnya belajar mengenai patuh gitu. Oke, aku akan ikut gitu. Kemudian pada saat guru meminta dia untuk apa namanya komposisi tarinya, misalnya apa pola tari ya, pola lantainya harus begini, kan pasti akan ikut sama guru. Jadi akan melatih orang untuk disiplin. Nah, di sini juga tadi di awal saya ceritakan mengenai tari tunggal dan tari kelompok. Kalau tari secara umum tadi kan manfaatnya seperti itu. Kalau misalnya tarinya berkelompok, di mana tari kelompok ini mas sebenarnya lebih susah gitu. Oh, iya. Nah, ya kan. Masing-masing punya ini sendiri punya, ya. Iya, punya kemampuan sendiri, punya keinginan sendiri juga, dan emosi juga yang berbeda-beda harus disatukan dan harus kompak. Nah, itu di situ kita sangat belajar mengenai yang namanya dinamika kelompok atau bagaimana membangun tim yang bagus. Karena pada saat menari kita bersama-sama itu tidak ada orang yang paling bagus atau paling jelek. Kalau ada satu orang yang jelek, semuanya akan gagal, istilahnya gitu. Jadi semuanya harus tahu bahwa satu orang ini akan berpengaruh pada yang lainnya, sehingga yang lain itu akan belajar untuk bagaimana supaya grup ini kompak, bagaimana biar menari dengan baik dan kompak. Itu salah satu pembelajaran tersendiri juga. Kira-kira begitu mengenai manfaat menari. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Iya. Wah, keren sekali Mbak Sendang. Manfaatnya juga banyak sekali ternyata ya. Wah. Nah, lalu Mbak Sendang kok tertarik dengan tari tradisional di Indonesia? Ini bagaimana Bu ceritanya? Nah, itu. Jadi kebetulan kan saya hobinya nari ya gitu. Terus juga nonton pertunjukan tari. Sebenarnya saya penikmat tari sebenarnya. Penikmat tari. Penikmat tari. Pada saat saya belajar menari, kemudian mempelajari lebih jauh mengenai hubungan antara tari dengan psikologi, misalnya gitu ya. Terutama tari di Indonesia, saya mendapatkan banyak sekali hal menarik. Salah satu kenapa kok saya pengen mengembangkan tari tradisional Indonesia untuk kesehatan mental salah satunya dan pengembangan diri adalah saya mendapatkan ternyata tari tradisional Indonesia itu memiliki spektrum yang luas sekali untuk digali. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh dari berbagai hal tadi itu tuh semuanya ada loh di tari tradisional Indonesia. Jadi kita nggak usah cari apa istilahnya contoh tariannya dari luar. Di luar memang sudah banyak ya riset misalnya tentang salsa, tentang line dance dan sebagainya. Itu nggak apa-apa gitu. Saya juga menarikan tari dari luar juga gitu. Tapi ternyata pada saat saya mempelajari tari tradisional Indonesia itu sangat lengkap spektrumnya dari apa namanya tari yang benar-benar dia bisa membuat orang apa namanya merasa cooling down atau semacam kayak apa manfaat dari meditatifnya itu ada yang benar-benar dia sangat butuh olah rogonya yang kuat itu ada. Jadi spektrumnya itu sangat luas gitu. Nah, semua kebutuhan dari kesehatan mental dan pengembangan diri itu ternyata ada di tari tradisional Indonesia. Karena kalau Bapak Ibu dan sahabat-sahabat apa namanya menggali lagi tentang tari tradisional Indonesia, bisa didapatkan informasi bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki tari masing-masing ya. dari Aceh sampai Irian, dari ujung barat, ujung timur, utara, selatan, iya punya tari masing-masing gitu. Dan setiap daerah provinsi gitu ya itu kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Itu berbeda-beda lagi. Contohnya di Jawa Tengah saja ragam tariannya ada banyak sekali. Iya, terus kemudian
apa namanya, belum misalnya Jawa Barat apa gitu. Jadi nggak bisa ngomong tari Jawa Barat gitu, nggak bisa karena di Jawa Barat sendiri itu ada banyak Banyak ya. banget gitu. Jadi memang sangat luas sekali gitu ya spektrumnya untuk tari Indonesia, tari tradisional Indonesia. Nah kemudian yang saya dapati juga ada filosofi-filosofi yang terkandung di dalam tarian-tarian kita yang bagus sekali untuk dipahami dan diterapkan. Jadi misalnya bagaimana seseorang itu menyambut tamu. Ada banyak sekali tari yang menceritakan penyambutan tamu, gitu ya, menyambut tamu. Kemudian tari yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari orang, gitu ya. Jadi misalnya ada tari tentang nelayan, itu ada. Tari tentang ibu-ibu mengasuh anak. Setiap kegiatan ada tariannya ya. Iya, jadi ya benar-benar ada berdasar profesi, berdasar kegiatan. Itu ada gitu ya Bu. Jadi kayak misalnya tari Bondan kayak gitu. Bondan itu tari dari Jawa Tengah. Itu kan menceritakan tentang ibu yang mengasuh anak. Bagaimana sih kasih sayang ibu tercurah di situ. Oh, ibu itu harus melindungi anak ya, itu tergambar dalam sebuah tarian gitu. Nah, kemudian ada juga tari untuk mensyukuri hidup gitu ya. Tari untuk memohon pertolongan Tuhan misalnya gitu. Itu tuh ada juga. Jadi memang filosofinya tuh banyak sekali. Kemudian yang terakhir juga tari ini sangat erat kaitannya dengan value diversity. Jadi kalau kita ingat di Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya gitu. Nah, dengan mempelajari tari kita jadi tahu beneran Indonesia itu memang keanekaragamannya luar biasa, diversity banget. Tapi semuanya jadi satu yaitu Indonesia. Jadi ada 3 hal itu saya pikir ya yang sangat menarik. Kenapa kok kemudian saya mempelajari tari tradisional Indonesia. Oke, keren sekali. Sangat keren penjelasannya dan gampang dimengerti. Iya, terima kasih. Saya sendiri pun jadi host juga jadi pengen belajar itu. Wah, boleh. Luar biasa. Lantas program apa yang Mbak dapat berikan kepada teman-teman ini, Mbak? Iya, terkait dengan tari, sebenarnya kalau program itu bisa bermacam-macam lah ya kita ciptakan gitu ya. Namanya juga kita pengembangan SDM dan ini ya praktisi kesehatan mental. Jadi kalau yang bisa dijalankan itu misalnya coaching gitu ya, coaching dengan tari tradisional Indonesia. Jadi teman-teman yang hobi menari itu kita bisa guide, kita coach bisa personal atau grup coaching itu untuk pengembangan dirinya. Jadi ada step-stepnya bagaimana dia bisa melakukan self-awareness-nya bagaimana, ada goal setting-nya bagaimana dan sebagainya, itu bisa dikaitkan misalnya dengan pengembangan karirnya, bisa juga dengan sekolahnya kalau dia masih sekolah seperti itu. Nah itu biasanya nanti kita guide dengan metode tari. Tentunya maksud saya coaching dan grup coaching ini kan metodenya ada banyak. Tapi kalau teman-teman yang dia memang menari itu sangat bisa kita align-kan gitu ya dengan program kita ini. Nah kemudian kita juga bisa mengadakan program kelas tari inklusi. Oh ya? Iya, bisa. jadi bisa. Jadi teman-teman yang non ABK, yang anak-anak yang non ABK itu menari bersama anak-anak yang ABK. Ini juga program yang menurut saya sangat luar biasa, baik juga ya untuk perkembangan kedua belah anak ya, untuk kedua anak ini. Teman-teman yang non ABK dia akan belajar untuk regulasi emosi. Betul. Karena ya. Iya, karena harus sabar. Ya, aku nggak sabar Bu gitu ya. Temanku ini gimana ini ya? Aku tuh udah hafal loh gitu. Sebentar ya gitu. Jadi mereka akan belajar regulasi emosi dan belajar juga untuk berempati. Oh iya oke baik. Oh berarti saya harus nunggu dulu ya. Oh oke saya bantuin ya dia untuk mengerti tari ini. Teman-teman yang non ABK itu akan biasanya reaksinya seperti itu gitu. Nah kemudian untuk teman-teman yang anak-anak yang ABK, anak berkebutuhan khususnya juga dia akan belajar dari anak-anak yang non ABK. Oh ternyata geraknya begitu ya. Oh ternyata cara berkomunikasi begini ya, dengan mereka bersosialisasi itu saya pikir kedua anak ini akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah kemudian
kita juga bisa membuat terapi tari untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tentu ini adalah terapi yang saya pikir sangat bagus untuk mensupport terapi-terapi anak berkebutuhan khusus lainnya. Karena tadi yang sudah saya ceritakan, manfaat tari itu kan ada banyak sekali ragamnya. Betul. Iya. Oke, terima kasih Ibu Sendang atas penjelasan awalnya mengenai menari untuk terapi ya. Iya, oke. Nah, tadi ada yang nyambung nih Ya, dengan klinik kita yaitu terapi nari untuk ABK ya Bu ya, ya. Nah, sebenarnya apa saja sih manfaat menari untuk ABK? ya. Sama nggak Eh, sama yang yang tadi. Ya, betul, kurang lebih sama ya dengan yang tadi gitu. Makanya saya bilang ini sebenarnya terapi yang bisa mensupport beberapa hal pada anak berkebutuhan khusus ini. Salah satunya mungkin masalah apa namanya, integrasi ya, sensori integrasi misalnya seperti itu. Oh, ya. Jadi dia akan membantu, nari ini akan membantu proses interpretasi dan organisasi yang dilakukan otak untuk menerima informasi dari luar tubuhnya, dari sensori-sensori yang ada di luar tubuhnya. Misalnya ada sensori suara, dia akan belajar oh seperti apa sih, ada sensori gerakan. Kemudian kita juga dari penglihatan juga karena kan harus melihat gerakannya seperti apa, dan kemudian bisa juga sebenarnya didesain untuk sensori sentuhan gitu, karena kan ada misalnya harus gandengan tangan. Nah itu ada tuh gerakan tari yang harus gandengan tangan gitu. Nah atau kan kalau kelompok ya seperti itu, jadi itu sangat bisa dilakukan di situ. Nah kemudian juga melatih ingatan juga, jadi melatih ingatan kayak senam otak gitu ya, karena kan harus inget nih kanan seperti apa, kalau tangan kanan begini geraknya, kakinya bagaimana, kepalanya bagaimana, matanya bagaimana, itu kalau udah advance banget gitu ya, maksudnya kalau tapi tentu nanti akan kita sederhanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari anak-anak ini. Nah, jadi kemudian juga kita melatih fokus ya, selain melatih ingatan juga melatih fokus, karena si anak ini akan fokus pada gurunya dan fokus pada gerakannya dia harus bagaimana kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga melatih dia untuk mengatasi masalah keseimbangan, karena kan nari kan harus seimbang, ada rasa keseimbangan tadi untuk meningkatkan masalah fisik tadi. Kemudian bisa juga melatih dia untuk patuh pada aturan gitu kan. Jadi anak-anak anak-anak itu kan memang yang awal-awal itu kan harus dilatih masalah kedisiplinan dan kepatuhan pada aturan ya gitu. Nah, itu juga sangat bisa didapatkan manfaatnya dari sini. Selain misalnya dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia akan mengembangkan keterampilan sosial. Kemudian misalnya dia pentas, itu dia bisa meningkatkan rasa percaya dirinya juga. Luar biasa sekali ya tadi manfaat untuk anak-anak ABK ya, Ibu Sendang. Nah, kemudian apakah ada persyaratan tersendiri mengenai pelatihan buat anak-anak ABK dan ada usianya nggak gitu ya? Dari usia berapa gitu? Oke, kalau untuk anak ABK ini yang penting sebenarnya adalah dia cukup mampu memahami perintah. Jadi sebenarnya tidak ada syarat khusus sih, Mas. Tidak ada syarat khusus ya? Iya, jadi boleh usia berapa saja boleh, asalkan dia sudah bisa memahami perintah gitu. Paham perintah. Iya, tapi kalaupun toh misalnya masih kurang memahami perintah pun juga nggak apa-apa sebenarnya, karena di situ kan dia belajar untuk mematuhi perintah gitu. Jadi minimal ya dia tahu bahasa sederhana, karena pada saat kita menyampaikan pengajarannya kan juga pasti akan dengan bahasa yang sederhana ya. Terus cara mengajarinya gimana ya? Oke, cara pengajarannya ya.
Jadi kalau cara pengajarannya ini lebih ke kalau kita bilang itu terapi aktif ya Lebih istilahnya. aktif. Ya jadi yang melakukan adalah si anak, Hmm. bukan dibantu oleh terapisnya gitu. Kalau kecuali kalau misalnya terapinya one on one mungkin bisa, misalnya kan kadang ada gerakan begini, apa begini gitu ya, apa begini misalnya gitu ya. Itu kan kalau misalnya anaknya belum bisa kan kita mungkin akan apa ya, tangannya akan dipegangin kan gitu, dibantu gitu. Tapi ya itu bisa sih dibantu sedikit-sedikit, tapi sebenarnya lebih ke terapi aktif. Jadi anak sendiri yang melakukannya gerakan-gerakan itu. Nah kemudian juga apa namanya, kita akan mengawali, biasanya saya mengawalinya dengan apa namanya, mengenal irama. Gitu. Jadi mungkin dengan tepuk tangan atau gerakan kaki, gerakan tangan, hentakan tangan gitu, itu biasanya seperti itu. Dengan irama ya? Ya, irama. Jadi dengan ketukan supaya melatih dulu nih persepsi auditorinya si anak seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, terus usianya sendiri dimulai dari usia berapa? Oh, bebas sih sebenarnya, bebas. Paling kecil? Paling kecil. Sebenarnya kalau ngomong bicara masalah anak berkebutuhan khusus, kita panduannya saya pikir bukan usia ya. Bukan usia ya. Tapi lebih ke kemampuan dia. Dia bisa memahami perintah gitu. Memahami perintah. Iya, karena ada juga yang kecil ikut, ada juga yang dia sudah remaja ikut gitu, dan itu berada dalam satu kelas itu sangat memungkinkan. Tidak apa-apa juga gitu, karena kan biasanya kan akan kita lihat dulu nih pesertanya kan. Bagus kalau misalnya sudah ada kayak hasil asesmennya gimana nih, yaitu anak ini gitu, dia misalnya terapi bicara dia hasilnya seperti apa, terapi sensor integrasinya seperti apa, terapi okupasinya seperti apa. Nah itu biasanya kalau misalnya ada informasi seperti itu, nah itu akan lebih bagus untuk kita memahami kelas gitu. Jadi memang tidak ada syarat usia tertentu. Nah, kemudian biasanya untuk awal itu tari apa aja yang diajarkan? Nah itu tari apa aja tadi sebenarnya nyambung, tergantung dari kondisi peserta. Oh, tergantung kondisi pesertanya ya. Betul. Jadi nanti akan kita lihat pesertanya itu sampai di mana kemampuannya, kira-kira begitu. Nah nanti tarinya akan menyesuaikan. Kita punya banyak apa istilahnya ya, Indonesia ya kita bilang gitu. Beragam itu ya. Punya banyak tari dari Kalimantan ada, tari yang sederhana dari Jawa, Kalimantan, Irian itu ada gitu. Makanya banyak sekali. Makanya lihat dulu anak-anaknya kondisinya kayak apa ya. Terus kemudian biasanya oke, kalau anak-anaknya kondisinya begini, kebutuhannya dia untuk ditingkatkan yang mana, itu biasanya nanti yang kita pilih tariannya. Atau mungkin misalnya nih anak mungkin belum siap untuk mendapatkan rangsangan sentuhan misalnya gitu. Jadi kita akan hilangkan adegan, akan kita hilangkan tari yang berpegangan tangan dulu gitu nanti gitu. Jadi terkait sensorinya. Terkait sensorinya gitu. Jadi memang kita lihat dulu seperti apa, kita assess secara umum gitu. Nah, kemungkinan bisa nggak sih Bu anak-anak ABK ini bisa tampil di panggung? Menurut saya sangat besar kemungkinannya ya. Dan kita juga akan berusaha mencarikan panggung atau membuat panggung bahkan untuk anak-anak ini ya, saya pikir. Tapi itu semua tergantung dari orang tuanya. Orang tuanya berkenan apa enggak gitu ya. Ya, karena kalau saya yang pertama, mereka menari itu bukan untuk kebutuhan pentas, tapi untuk kebutuhan support terapinya dia. Tapi kalau misalnya dia diperbolehkan pentas, itu menurut saya ya bagus banget kalau misalnya diperbolehkan. Dan sekarang ini saya pikir pemerintah dan teman-teman di seni budaya sangat membuka pintu untuk teman-teman anak berkebutuhan khusus juga bisa pentas gitu. Jadi memang tergantung dari persetujuan orang tua. Yang jelas sih saya mendorong ya gitu supaya mereka mendapatkan pengalaman lain. Karena itu keseruan yang lain lagi. Betul sekali. Ya, daripada latihan terus kan manggung sekalian. Iya, mereka akan mendapatkan pengalaman yang lain lagi.
latihan dan rutin dan panggung itu hal yang pengalaman yang berbeda. Betul sekali. Terus di mana Bu tempat untuk latihan menari untuk anak-anak ABK ini? Nah, itu dia. Saya senang sekali di sini bisa bekerja sama dengan klinik anakku BSD. Woi. Jadi kalau kalau Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua ingin anak-anaknya mendapatkan support terapi ya dengan terapi tari, boleh sekali menghubungi klinik anakku BSD. Untuk jadwalnya juga boleh dihubungi ya gitu untuk klinik Bisa. anakku BSD. Oke, bisa di DM ya di Iya. IG-nya atau di YouTube-nya, di sosmednya. Iya, iya. Menarik sekali pembahasan kita pagi ini. Tanpa terasa waktu yang disediakan sudah habis. Silakan Ibu Sendang untuk memberikan pesan kepada mom and dad agar tidak ragu lagi untuk mengikuti anaknya dalam kelas menari untuk terapi. Iya, baik. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua, tiap anak itu punya hak untuk hidup dan mendapatkan pendidikan yang terbaik semampu kita. Terapi tari dengan berbagai manfaatnya itu, saya pikir sangat baik untuk menunjang terapi-terapi yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak spesial Bapak dan Ibu. Jadi mari kita berikan bekal pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan pesan saya Mas gitu ya untuk para orang tua, jangan sembunyikan anak-anak kita ini, jangan sembunyikan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini hanya di rumah saja, tapi biarkan mereka melihat dunia, bergaul dengan anak-anak lain dan mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal tumbuh kembangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ibu Sendang untuk penjelasan dan jawabannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman mom and dad yang sudah menyimak teks bincang-bincang santai bersama Ibu Sendang Wangi. Jika mom and dad ada yang ingin ditanyakan bisa langsung DM ke IG Klinik Anakku BSD untuk informasi seputar konsultasi psikolog dan kesehatan anak. Silakan langsung hubungi di Klinik Anakku ya. Karena nanti kalau semuanya ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan segera dijawab sama admin. Baik, terima kasih. Saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir Ibu Sendang Wangi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ya, Ibu Sendang. Dan ini sangat bagus sekali. Oke, sampai jumpa kembali di bincang-bincang santai bersama Klinik Anakku BSD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Deon. Terima kasih Klinik Sama-sama. Anakku.